Businessman Opinion. Mitra bisnis setelah batal diterapkan di 2019, pemerintah Indonesia berencana mewajibkan platform e-commerce memungut pajak 0,5% atas penjualan dari penjual atau pelapak dengan omset tahunan antara 500 juta dan 4,8 miliar rupiah. Tujuannya menambah pendapatan negara dan menyamakan kedudukan dengan toko fisik. Apa komentar Anda mengenai kewajiban pemungutan pajak pelapak online di e-commerce ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Sebenarnya sih ya, kalau dilihat pajak ini kan tidak besar ya, cuma 0,5 ya. Itu pun dari omset yang cukup gede ya, itu sebenarnya tidak gede, tidak besar. Pajak ini, teks ini nggak besar, dan penjual itu nggak akan rugi karena akhirnya pajak ini akan dibebankan kepada pembeli. Sebenarnya kan prinsip pedagang itu tidak pernah merugi, pasti dia akan bebankan ke pembelinya. Cuman yang jadi akhirnya kan harga jadi naik. Nah, saya berpikirnya bahwa memang tidak heran ya, dalam situasi yang saat ini Menteri Keuangan kita ini, Sri Mulyani, pasti sangat pusing memikirkan pemasukan untuk negara, di mana defisit anggaran kita itu kan melebar kan sebenarnya. Itu gila, memang agak mengkhawatirkan nih pemerintahan ini. Ekonomi kita saat ini mengkhawatirkan karena memang ekonomi juga tidak terlalu bagus. Pertama, yang kedua, dan antara itu mengambil keuntungan dari perusahaan-perusahaan BUMN masuk ke Danantara, tidak masuk ke Menteri Keuangan. Nah, ini akan menjadi masalah baru buat Menteri Keuangan untuk menutupin defisit anggaran itu. Saya sudah berpikir memang ini akan merusak. Dan kemarin sudah dikatakan oleh Bank Dunia kan, kemampuan pemerintah ini membayar utang itu agak meragukan gitu loh, walaupun sebenarnya mungkin masih bisa. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan mau gali lubang, tutup lubang lagi, berutang lagi? Mana obligasi yang diterbitkan belum tentu laku juga kan? Dan itu kan anunya besar, bunganya besar kan? Beban anggaran kita jadi tambah besar. Nah, di satu sisi pemerintah harus mampu menciptakan meng-create anggaran untuk menghasilkan duit untuk menutupi biaya. Nah, menurut saya pemerintah ini yang repotnya di sini, ambigu banget. Di satu sisi dia tahu bahwa defisit anggaran itu melebar, Menteri Keuangan pusing cari duit, akhirnya dibebankan ke rakyat lagi kan, dengan teks kan. Nanti nafas aja dikasih angka kita, di teks, kita bayar teks. Nanti ada teks untuk orang yang sehat, untuk nafas gitu ya, repot banget sebenarnya ya. Cuman kita sebagai warga negara juga paham bahwa memang pemerintah agak sulit. Di satu sisi pemerintah ini menurut saya bukannya sadar akan defisit anggaran, malah boros menurut saya. Contoh keborosannya apa? Menteri aja sampai 100, untuk apa Menteri 1 sampai 100? Pajak kita rakyat ini dipakai untuk membayarin Fahri dan Fadlizon, menteri yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurut saya ya kontra produktif ya buat kita ya. Ada satu yang mau mempertanyakan mengenai 98, ada satu lagi mau pajak rumah tapak mau dinaikin pajaknya. Kan ini kan semuanya kontraproduktif untuk kita ini sebenarnya kan. Jadi kita ini orang-orang rakyat yang selama ini mendengarkan bingung sendiri. Ini pemerintah maunya apa sih? Bukannya berpikir untuk meningkatkan bagaimana sih supaya penerimaan negara itu meningkat, ekspor meningkat. Ini malah pengeluaran yang meningkat, sedangkan defisit. Bingung banget sih pemerintah menurut saya. Memang agak meragukan sih menurut saya ya, saya jujur aja. Saya agak meragukan dengan kemampuan pemerintahan kita saat ini berserta jajaran kabinetnya. Wah, memang agak mengkhawatirkan lah keuangan negara ini saat ini. Ya, mengenai pajak ini, ya suka ndak suka mau terima apalah aja, suka mau
Suka atau tidak suka tetap diambil, diterima. Saya kira itu aja. Saya pikir pemerintah ini memang punya tabiat efisiensi omon-omon. Jadi efisiensi yang digaung-gaungkan sebelum terpilih itu hanya sebatas basa-basi. Pada saat memimpin ternyata ingin menambah pundi-pundi penghasilan negara melalui mekanisme pajak. Jadi jangankan untuk menambah pajak e-commerce yang 0,5% ini, karena ini akan membebani penjual, penjual nanti akan memasukkan itu dalam unsur harga jualan, sehingga akhirnya masyarakat luas juga akan kena. Padahal banyak sekali yang di e-commerce itu juga UMKM ya, walaupun 500 juta dia UMKM, dia hanya penjual jilbab, penjual makanan ikan teri dalam toples dan seterusnya. Jadi sebaiknya ini jangan dijalankan. Yang harus dilakukan pemerintah justru di awal tahun ini adalah menurunkan PPN dari 11% jadi hanya maksimal 5%, menurunkan pajak penghasilan dari mungkin 23%, diturunkan semua, rata-rata sampai 40-50% diturunkan. Karena dengan menurunkan itu akan menjadi stimulus bagi daya beli domestik Indonesia gitu. Jadi termasuk juga pajak penghasilan. PTKP-nya harus ditambah lagi dari sisi supaya orang jangan hanya bergaji 50 atau 60 juta yang kena pajak, buatlah sampai orang yang bergaji 300 juta pun tidak kena pajak gitu. Jadi orang yang bergaji 1 tahun di atas 300 juta baru mungkin kena pajak, itu pun kecil. Nah caranya bagaimana? Caranya pemerintah harus melihat pos-pos yang memang tidak perlu, seperti IKN harus di stop, makan bergizi gratis ini dijalankan di daerah yang 3T saja, terluar, tertinggal, terluar, tertinggal dan termiskin misalnya. Karena toh dijalankan di dalam kota juga banyak yang antipati juga. Banyak juga orang tua sekarang ini di media itu yang mengatakan melarang anaknya makan menu MBG karena takut pulang sakit justru malah jadi masalah, nggak bisa ujian. Sementara beberapa kota seperti kota Tangsel yang 2 minggu lalu masuk ke media malah ngasih ultra processed food. Yang dikasih itu makanan-makanan yang sudah di pack begitu. Ini kan namanya juga nggak baik buat kesehatan anak kita. Kemudian juga kementerian yang begitu banyak dan belanja-belanja lain. Jadi jangan pakai pemikiran besar pasak daripada tiang. Kantong cekak tapi pengen belanjanya banyak dengan stempel atas nama rakyat, atas nama kemajuan, atas nama Indonesia Emas. Dari mana Indonesia Emas? Jumlah wakil menteri, jumlah staf khusus yang tambah banyak. Kemudian kamar 1 malam sampai dengan 9 juta rupiah, snack 108.000. Bayangkan seorang pejabat itu kamarnya 9 juta rupiah itu bisa 1 malam dia menginap itu bisa 1 tahun orang sewa rumah, atau 1 malam dia menginap itu bisa antara hidup dan mati, life and death buat sebagian besar rakyat Indonesia yang tak punya uang untuk berobat BPJS. Oleh karena itu pangkas semua, karena kemarin juga sebelum terpilih Pak Presiden Prabowo atau pada saat pertama itu ingin melakukan 2 gelombang efisiensi. Yang pertama 300-an triliun, kemudian akan dilakukan lagi 300 triliun atau 400 triliun. Tapi ternyata ya mungkin first circle atau kementerian atau staf-stafnya yang sekeliling beliau ini ya omon-omon. Mungkin latihan menjilatnya juga bagus. Akhirnya sekarang Tito Karnavian mengatakan tidak apa-apa itu kepala daerah kalau Pemda atau Pemda provinsi mau melakukan acara di hotel. Loh bagaimana acara di hotel? Kamu itu dibayar pakai APBN kok makan bergizi gratis di hotel. Kantor kamu udah bagus-bagus kan. Dan sekarang juga bisa online nih kok pakai teknologi meetingnya. Kenapa harus kumpul-kumpul sering-sering? Kantornya juga bagus. Menginap ya kan bisa di Oyo atau di penginapan yang 300 sampai 500 ribu semalam juga udah cukup bagus. Tetapi karena mereka ini tidak punya sensitivitas atas penderitaan rakyat, maka sebaiknya rakyat melalui jalur konstitusi menggugat perilaku pemerintah, CQ, Kementerian Keuangan yang ingin menambah intensitas pajak kepada masyarakat. Jadi mungkin ada elemen-elemen masyarakat, LSM atau civil society yang bisa mengajukan ini ke pengadilan. Terima kasih.
Kalau saya pikir sih menterinya yang gemuk-gemuk itu yang bikin masalah banyak. Nah, menteri terlalu banyak itu apa ya, obesitas begitu yang bikin banyak masalah dari situ kalau saya bilang. Oke. Dari mulutnya aja banyak bacot. Udah, terus uang kurang terus. Ya itu jadi bikin masalah, kayak kita kalau murid aja di kelas kebanyakan pusing, apalagi menteri. Makanya dia usir-usirannya, kerja di rumah aja dulu pada. Sebetulnya kalau untuk yang penghasil omset 500 juta kok kayaknya kasihan ya, masih kecil lah. Saya fokusnya pada masalah ini aja ya, pajak. Saya nggak mau melebar kemana-mana. Jadi sebetulnya kan yang 500 juta itu kebanyakan sekarang mungkin ya pengusaha-pengusaha yang baru mulai melakukan usaha dan mulai berkembang. Nah, saya sebetulnya menyayangkan itu kan pengusaha yang baru meniti. Ya, jadi kalau baru meniti kemudian dia mungkin mau ekspansi dan sebagainya, melihat peluang-peluang untuk misalnya ekspor dan sebagainya. Tapi kemudian dengan adanya pajak itu mungkin dia akan jadi menghitung ulang. Ya, sebetulnya amat disayangkan karena apa? Indonesia ini sangat kekurangan entrepreneur. Ya, jadi harusnya pemerintah itu sangat mendorong ya, terutama yang baru-baru. Katakan ya misalnya ya 1 tahun itu 1,2 M omset loh ya. Kita belum ngomong biaya. Ya, dengan kondisi yang seperti sekarang ini harusnya kalau bisa nggak usah dipajakin dulu. Ya, ini kan kondisinya lagi nggak baik. Tahun 97-98 di mana perusahaan-perusahaan besar banyak yang kacau, UMKM yang kecil-kecil itu justru yang masih bisa menjalankan roda ekonomi bangsa negara yang lagi kacau. Ya, kondisi sekarang ini ya ada masalah internal dan masalah eksternal. Yang eksternal banyak sekali yang kita nggak bisa kontrol. Ya, untuk yang internal, misalnya nih contoh, ya untuk presiden wakil presiden udahlah nggak usah ambil gaji. Ya, kemudian pimpinan-pimpinan DPR ya banyak yang mungkin perlu dikurangin ya untuk efisiensi. Ya, kemudian banyak ya kalau saya lihat ya harusnya mereka yang duduk di pimpinan, di pucuk-pucuk pimpinan lembaga maupun kementerian, kalau bisa memang harus dikurangi. Ya, kalau misalnya dia punya kelebihan biaya operasional, alangkah baiknya itu dikembalikan. Ya, itu saya kalau nggak salah Basuki Cahayapurnama Ahok itu selalu mengembalikan kelebihan biaya operasional. Ya, memang banyak sekali ya pejabat yang kalau ada kelebihan dia ambil semua. Ya, oleh karena itu kekayaannya cepat sekali meningkat ya. Tapi alangkah baiknya dalam kondisi yang seperti ini yang tidak baik ya, kita bersinergi nih, swasta dengan pemerintah. Ayo yang kecil-kecil jangan dikasih pajak dulu ya, karena kita berharap dia akan bisa menularkan ke yang lain-lain. Ternyata jadi pengusaha itu enak ya, kita yang masih kecil-kecil itu dibantu, bukan dipajaki. Ya, saya rasa itu aja. Punya toko berapa nih di online, kaliin aja 0,5% tuh. Iya. Jadi sebetulnya gini loh ya, aturan-aturan itu harus diperjelas dulu. Karena perusahaan-perusahaan PKP yang menjual online itu sebetulnya dia juga sudah membayar PPN walaupun dia jual online ya. Ini kan yang diomong online ya. Dia jual online nih, tetap aja dia harus laporkan untuk dikeluarkan faktur pajak walaupun jualnya online. Ya, itu satu, udah ada PPN-nya. Terus di dalam misalnya kayak salah satu platform lah ya, kita sebutlah Tokopedia misalnya, itu kan juga ada biaya layanan
di dalam biaya layanan itu ada pajaknya juga, Bung Anto. Ada. Nah, itu juga kan kita bayar. Nah, ini mau dikenain lagi 0,5%. Nah, terus hitung-hitungannya ini bagaimana gitu loh. Jadi numpuk kan istilahnya. Nggak ada kejelasan. Kalau mau fair harusnya kan dibagi. Yang sudah membayar PPN ya nggak perlu dipotong lagi atau bagaimana lah. Kalau PKP kan pasti dia kena PPN. Kita kan ngomong yang 4,8 ke atas ya, bukan yang UMKM. Kalau UMKM betul dia belum membayar, ditarik dari platform, oke. Kalau yang sudah membayar bagaimana? Terima kasih. Iya, saya baca aturannya ya. Tadi itu yang tadi seperti dijelaskan pada penelpon pertama, itu untuk orang pribadi kan ya. Sedangkan untuk perusahaan yang PKP itu dia kan memang tadi udah membuat struktur pajak, udah dikenakan PPN 11%. Terus sebagai penghasilan dia juga udah kena PPH kan, PPH 25 untuk corporate tax-nya. Nah ini ternyata pemerintah itu ingin mengenakan lagi PPH 22 atas transaksi e-commerce. Jadi nanti diperlakukan sebagai pemotong pajak PPH pasal 25 atau sebagai kredit pajak. Nah sebenarnya pemerintah ingin mengambil cash flow lebih dulu nih dari pajak yang dikenakan, sehingga pemerintah punya uang untuk membiayai mungkin pengeluaran dia ya secara rutin ataupun untuk proyek-proyek pemerintah gitu. Nah yang menjadi problem ya itu jualan di e-commerce itu belum tentu untung. Walaupun volumenya ya sejak COVID sampai sekarang kan cenderung meningkat. Tapi di e-commerce itu kan orang bisa ya nge-view harga dari harga termurah sampai yang tertinggi, dan konsumen kan pinter ya, dia akan ngelihat mana nih harga yang paling murah dengan spesifikasi barang yang sama, atau mana nih periode promo yang diajukan oleh prinsipal. Nah dia akan beli barang tersebut pada saat periode promo, sehingga biaya promosi di e-commerce itu tinggi, dan ujung-ujungnya perusahaan yang menjual barang di e-commerce itu merugi gitu. Nah ketika merugi kan dia udah bayar pajak tadi di muka, itu kan menjadi lebih bayar ya, lebih bayar, sehingga dia harus mengajukan ke pemerintah untuk restitusi. Nah ketika restitusi terjadi pemeriksaan pajak dan seterusnya gitu. Nah itu menurut saya ya pemerintah harus bijak juga lah ya dalam dia menerapkan atau mengimplementasikan peraturan baru, karena ya tadi ya orang jualan dikenakan pajak di muka, cash flow perusahaan keluar dulu dan dia belum tentu untung gitu, sehingga uangnya nyangkut tadi di pemerintah dan dia harus diperiksa dulu sampai uang itu dikembalikan gitu. Nah ini sebenarnya kondisi seperti ini itu nggak menguntungkan ya bagi pengusaha ya. Jadi investor-investor baru mungkin akan mikir balik kali ya kalau pajaknya ini kan dilakukan ekstensifikasi ya, diperluas sama dia, sehingga perusahaan itu kan ya ini ya tujuannya ya selain mencari keuntungan dia juga harus mencari titik return yang wajar gitu. Kalau pajak terlalu tinggi sana sini dan akhirnya dia merugi dan dia harus menunggu uangnya kembali melalui proses restitusi tadi, itu kan nggak menguntungkan bagi investor, dan kemungkinan investor yang mau berinvestasi, mau dia ekspansi usaha atau investor baru ya akan berpikir ulang. Jadi pemerintah juga intinya adalah harus bijak gitu ya dalam menerapkan atau membuat peraturan baru, dan dia juga harus bijak dalam mengontrol anggaran belanja dia sehingga nggak kekurangan dana gitu ya untuk membiayai pembangunan ini. Jadi sudah kena
Kalau PKP itu udah kena PPN, udah kena PPH. Nggak bisa PPN saja, tapi PPH juga harus. Jadi keuntungan daripada transaksi itu harus. Lah tapi kalau harus nyetor terlebih dahulu baru nanti motong. Nah sekarang balik gini Bung Anto, kemarin kan saya ngomong ya, kenapa sih pemerintah itu nggak cerdas untuk mencari sumber pajak yang lain. Contoh yaitu SDA. Apa itu namanya SDA itu ya? Contoh tambang-tambang itu orangnya yang nambang makin kaya tapi tak tersentuh, terus membuat tanah kita, membuat bumi kita rusak semua. Dan kemarin kan saya ngomong bahwa itu ada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri KKP, Menteri Kepala Daerah, itu kemana semua sih? Heran. Kan masalahnya gini, itu baru saya juga baca ya. Let's say kita ini 270 juta manusia yang ada di bumi Indonesia ini. Saya sih maklum ya, kalau ada berantakan di luar pulau kanan kiri. Tapi bukankah berantakan itu seperti belajar dari Raja Empat aja lah, yang paling muda, yang paling baru umurnya. Itu mbok ya sadar gitu loh. Terus diperiksa apa gunanya kita itu punya kalau nggak salah laporan secara online ya tentang hasil tambang. Tapi kenapa kok masih banyak tambang yang ilegal? Lah ini nih, aduh, tentara itu gue kayak banget kalau udah ngomong gini. Masalahnya gini ya, tahun 2023 WP kita yang bayar pajak kita itu cuma 2 juta manusia loh. Jadi yang bayar pajak 2023 itu cuma 2 juta manusia. Terus 2024 1,7 juta. Yang wajib lapor, maksudnya PPH itu ya, wajib lapor tiap tahunnya itu 15 juta. Tapi yang bayar pajak cuma 2 juta, bahkan sekarang 1,7, nggak tahu 2025 berapa. Lah ini bukan bayangin aja Bung Anto, cuman berapa persen itu. Kan namanya kita itu memang pajaknya tidak, maksudnya istilahnya itu nggak mampu atau kita itu tapi kan ini berarti dasar daripada pengenaan pajak ini benar-benar sudah nggak fair banget gitu loh. Iya kan? Lah sekarang tambang-tambang yang ada di luar pulau itu loh Bung Anto. Nah sekarang gini ya. Tahun 2004, penguasa tahun 2004 yang lalu itu nggak tahu terima duit berapa karena sebelum lengser 5 bulan sebelum lengser itu menandatangani 13 izin tambang ya kan, 13 izin tambang. Lalu tahun 98 sebelum Pak Harto lengser, Pak Harto pun juga tanda tangan izin tambang. Oke. Jadi ini turun temurun. Jadi yang lompat itu cuman Pak Habibie sama Pak Gus Dur. Terus Bu Mega nandatangani Perpres ya. Dari yang Pak Gus Dur nggak boleh jadi boleh, oleh Bu Mega diperbolehkan. Terus saya mau nanya ya, pada saat Pak SBY, Pak Megawati itu pun juga ada BLBI masalah. Terus pada saat SBY juga ada proyek-proyek mangkrak, juga ada Bank Senturi atau apa ya. Ini sebenarnya kita ini digali oleh partai politik
kita ini rakyat ini itu digali oleh partai politik atau apa sih? Kalau terus-terusan seperti ini dan tidak diperbaiki dari basic, nggak tahu. Makasih. Satu kata, pusing saya. Aduh, sama Bapak. Pak, kalau obat pusing apa? Sama mahal dari barang kita beli. Itu kan. Memang cari uang gampang sih sekarang. Itu masalahnya. Sekarang semuanya di itu ya, istilahnya dipungutin. Apa-apa dipungutin. Nah, sekarang kita mau cari untuk penghasilan tambahan juga susah ya. Belum lagi yang lain-lainnya ya. Jadi otomatis kan seller pun juga kalau yang itu pasti jual di marketplace pasti lebih mahal dibandingkan mungkin yang lain-lain ya istilahnya. Malahan istilahnya orang pada beralih ke offline ya. Ini langsung ke toko fisik aja gitu loh. Kalau saya mungkin sebagai pembeli juga istilahnya mendingan ke toko fisik aja langsung daripada pusing saya. Jadi istilahnya belum tambah biaya lagi gitu loh. Rasa banget ya istilahnya. Belum lagi ongkirnya kemarin cuma dibatasi. Semakin hari semakin mahal karena itu saya lihat tuh harga-harga yang di marketplace ya gitu loh. Karena ya kita nggak bisa salahin juga ya, semua dibebani nih gitu loh. Ya seller juga ya. Jadi istilahnya ya udahlah, sekarang mau gimana lagi ya, kita cuma helan nafas aja dah. Pusing juga sih. Saya sebenarnya semakin senang sebenarnya. Karena gini. Dulu offline kan sepi gara-gara online. Ya nggak? Terus sekarang online lagi rame, mau diporotin, mau ditelanjangin. Ya enggak, dikenai ini ono lah, bebas ongkir dibatasin sekian kali sebulan, gimana kan? Terus sekarang emangnya itu apa namanya yang pejabat bikin aturan itu nggak hitung atau nggak pernah nonton TikTok? Modal 100 rupiah modal nih barang harus dinaikin sekitar 15% sampai 30% itu baru BEP. Nah, tambah cuan margin profit angka 10%. Jadi sekitar itu harus naikin dari harga pokoknya itu minimal 155.000 umpamanya, itu baru BEP. Nah, sekarang mau didapatin 0,5. Itu kan udah puyeng aja hitungannya kan? Nah, kalau saya lihat begini, aturan ini sebenarnya kan 2019 mau dilakukan. Cuman waktu itu ASN-nya kan kerjanya kan banyak tuh. Sekarang kan ASN-nya kan nggak ada kerjaan tuh. Karena bisa kerja dari mana aja. Dari mana aja. Berarti kan agak santai dong ya nggak? Masih bayangin aja, masih sempat ke kafe, ke tempat mana, masih sempat ada waktu sono, baru mulai kerja kan? Ya nggak? Nah kalau dulu kita jam 8 masuk udah, kenapa sudah ngap-ngapan kerja segala macam, tahu dada perut mulai bunyi, udah jam 12 ya baru sadar kan. Kalau sekarang sempat-sempatnya ke kafe ya nggak, pesan kopi dulu baru buka laptop, buka apa kan. Nah itu pertama. Kedua, sebenarnya aturan ini banyak apa-apa mengalihkan pencatatan saja sebenarnya. Sekarang gini, kalau nggak diberlakukan, emang kita sebagai penjual nggak bayar pajak, tetap bayar UMKM 0,5 setiap akhir tahun dong. Nah ngapain dicatatin tiap kali transaksi? Tadi dikumpulin ternyata kurang dari 500 juta, kagak bayar pajak kan? Itu namanya kan kurang kerjaan kan? Gitu. Jadi menurut saya sih, ya sudahlah sekarang offline-nya sepi, online mau di online mau di kotak-katik. Lama-lama kita mau jual kemana kita? Ya enggak? Gitu loh. Jadi menurut saya berlaku tidak berlaku itu sebenarnya hanya merubah pencatatan saja. Secara income negara nggak dapat plus point, malah keluarin gaji. Kenapa? Buat upahin orang yang ternyata itu. Gitu aja. Jamu suke nggak mau offline, nggak mau online, dimakan sendiri saja. Terima kasih. Ini semuanya kita dipajak-pajakin Bung Ben ya. Nggak tahu celah apa lagi nih rakyat untuk berusaha ya. Kita bingung kenapa saya bilang bingung. Sumber daya alam kita banyak ya.
banyak dari lautnya, dari perkebunannya, pertambangannya, tapi nggak jelas duitnya, kita nggak tahu duitnya kemana. Iya. Sampai tikus-tikusnya ini pada sehat semua sampai detik ini. Benar, Pak. Padahal dengan sumber daya alam saja, tikusnya ini tidak akan mabuk dia, akan berkembang terus, anak beranak pinak. Dengan ada sumber daya alam ini, walaupun kita, wah, rakyat ada, buat ini ada, tikusnya juga menikmati juga, nggak akan habis sumber daya alam kita ini. Ini kenapa pajak-pajak ini dipajakin semua rakyatnya? Kembali kita ke tahun 70-80 orang tua kita dulu itu tidak memikirkan pajak apa-apa karena pajaknya udah ketahuan betul. Pajak PBB, pajak ini, mereka nggak mikirkan, yang mereka pikirkan hanya sekolahan. Kalau sekarang setiap tahun berpikir nih, pajak apa lagi nih nanti yang naik, pajak apa lagi nih yang naik, itu jadi beban. Ya nggak, sampai kemarin katanya rumah tapak akan dinaikkan pajaknya. Itu dipikirkan tidak? Ya nggak? Semua pajak-pajak udah gitu mereka naikkan pajak tanpa sosialisasi ke rakyatnya. Sampai berpuluh-puluh persen naik. PBB, pajak progresif, entah uangnya kemana itu. Nggak tahu kita kan. Mereka bilang atas nama pajak terus. Tapi uangnya ini tidak ada. Utang kita di mana-mana. Ya kan? Kita berkaca. Yogyakarta Kesultanan. Ini kita negara Konoha. Kita berkaca ke Kesultanan Yogyakarta. Sampai detik ini mereka masih eksis. Mereka bergabung dengan Republik Indonesia. Negara Konoha ini sampai begini, nggak bisa mereka belajar untuk mensejahterakan rakyatnya. Jogja itu kesultanannya, mereka setiap mengambil pajak, mereka akan bersosialisasikan dulu ke rakyatnya. Rakyatnya akan mendukung. Begitu juga Aceh, ya pemerintah Indonesia minta bantuan, dibantu oleh rakyatnya, beli pesawat, ya enggak? Itu kalau memang untuk kesejahteraan rakyat, yang untuk kepentingan negaranya. Tapi kalau semua berdalih dengan pajak untuk kepentingan segelintir manusia, ya sampai kapanpun kita nggak, rakyat ini diperas terus, Bung Ben. Sumber daya alam kita banyak. Kembali lagi saya ulang, tikus-tikus masih bisa menikmati mereka bergelia sampai detik ini juga, tanpa dibasmi, masih mereka berjaya. Tanpa dibasmi, ya saya bilang ya, dari sumber daya alam kita. Dan kita berkaca kembali lagi, lihat founding father kita, Bung Ben. Mereka berjuang mempertaruhkan nyawa anak istrinya, mati atau tidak. Mereka perjuangkan negara ini, merebut kemerdekaan. Mereka tidak berhitung jabatan apa saya dapat, nanti saya mau jadi jabat apa saya nanti. Nanti kalau saya udah merdeka, saya akan menjabat ini, saya akan pajak-pajakan rakyat saya ini. Tidak ada berpikiran begitu founding father kita. Ya enggak? Jadi harusnya berkaca pada founding father kita, berkaca pada Kesultanan Jogja. Harusnya mereka belajar lagi manajemen kerajaan Sultan Jogja. Belajar kepada Hamengkubuwono 10 ini. Sampai detik ini berapa ratus tahun mereka bisa eksis mengelola kerajaan mereka itu, wilayahnya. Sampai mereka membantu Indonesia. Begitu juga Aceh, negara membantu. Karena benar-benar pemerintah Indonesia itu dulu itu betul-betul untuk pemerintah, untuk rakyatnya. Tapi negara Konoha kita ini nggak tahu buat pemerintahnya apa. Mungkin segelintir manusia yang mereka nikmati. Rakyat ini udah tadi Bung Ben bilang daya beli masyarakat. Bung Ben, daya beli masyarakat kita ini, waduh, kalau kita sekarang jalan-jalan nih, nikmat kita jalan, Bung Ben. Jam 7, jam 8 itu udah santai semuanya, itu di pertokoan semuanya lenggang, Bung Ben. Sampai pedagang kaki lima pun, waduh, ngos-ngosan, Bung Ben. Jadi berkaca kepada founding father kita. Kalau bisa belajar manajemen Kesultanan Jogja lah, disitulah. Begitu saja, Bung Ben. Capek saya, nyesek dada saya, Bung Ben. Bung Ber, kalau kemarin saya ngucapin selamat buat ASN yang bisa kerja di mana aja dengan bahagianya kan. Bener.
sekarang saya ngucapin selamat buat rakyat Indonesia yang udah dianggap oleh pemerintah jadi orang kaya raya. Ya, mesti dipajakin ya. Jadi diperesin sana sini gitu. Ya. Jadi ini ormas yang paling hebat kan pemerintah nih. Jadi nggak ada yang ngelawan. Nah sekarang situasi begini, kemarin udah rumah tapak. Sekarang e-commerce, besok apa lagi gitu. Ini kan akibat janji-janji kampanye yang muluk-muluk, yang semua mau digratisin. Kebanyakan nyanyi itu Yen ing tawang ono lintang. Tahu nggak? Ya. Janji-janji kelingan. Rakyatku gitu kan. Nah, jadi begini. Jadi uangnya, kemampuannya nggak ada, tapi janjinya muluk-muluk, akhirnya kelabakan semua kan. Inilah akibatnya, kita raja lagi susah sengat-sengat, dianggapnya hidup makmur terus. Kalau mau ya menteri-menterinya itu kurangilah, masa 100 lebih menteri. Itu nggak ada penghematan sama sekali, jangan meresin rakyat begini, kesian. Itu Bung BR, ya kita jadi pahlawan pajak ya Bung BR. Siap. Jadi terus. Mau gua pantun dulu kagak nih? Boleh dong. Weh. Cowok keren namanya Benny Ramadi. Cakep. Bisnis online, pajak online buat gaji 100 menteri. Bener juga sih. 100 bro, menterinya 100. Gimana lo ngempanin tunjangannya? Ya begini caranya. Duit receh juga disikat bro, kan receh bro, receh. UMKM kan receh bro, istilahnya. Betul kagak? Iya. Karena lu kan tadi sebut angkanya 500 sampai 4 M. Itu kan UMKM. Betul. Baca deh peraturan pajaknya. Berarti saking butuh duit kecil bro. Menterinya 100. Kasian, ntar kagak gajian bro. Bro. Iya. Gue jujur ngomong, gue kalau ngomong begini boleh kagak? Takutnya bau aura negatif nih bro. Enggak. Ini negara merdeka, ya kan? Negara demokratis. Ini kalau negara baik-baik aja, gue yakin yang telepon kagak bakal itu keluarin unek-unek, betul kagak? Benar. Skandinavia, woi jalanan rapi, bersih, nggak bolong-bolong, rumah sakitnya tinggal datang aja, busnya bersih, nyaman, ya nggak? Benar. Enggak, yang namanya batu bara, ya enggak, yang namanya emas Freeport, yang namanya pokoknya nikel semua buat rakyatnya, konon cuman ada di negara Indonesia, di Konoha kagak ada itu, ya enggak? Iya. Itu gue yakin kagak ada tuh yang namanya protes, ya enggak? Karena sudah sedemikian rusaklah, barulah semua pada ngomong, betul kagak ya bro? Benar. Gua nggak jangan dibilang aura negatif, enak. Ya enggak? Iya. Kita mau positif aja gitu. Jadi kalau gue balik lagi ke topik, ya enggak? Udah kebingungan busrinya, ya enggak? Sampai dicarilah yang lapisan layer paling bawah yang bisa diperes tadi kata Pak SF tuh. Pak SF nyanyinya sampai habis dong, nyanyinya nanggung amat, gue lagi baru denger. Ya enggak? Jadi dia udah nggak bisa tuh majakin yang atas, yang illegal mining, illegal logging, illegal semua, illegal fishing, galakan dia soalnya, ya kagak? Benar. Yang ada lu pajakin dia, besok yang cegat di rumah lu dateng, dia bikin perhitungan sama lu, ya enggak? Iya. Apakah Pak Prabowo sama Jeng Sri udah kagak sanggup? Nah, jadinya bisnis online yang receh-receh dah diberesin dah tuh, ya enggak? Ngumpulin bro, hitung-hitung lumayan nambah penerimaan, ya kagak? Iya dong, karena yang royalti banyak tuh kagak dibayar soalnya, abis nambang kabur deh, ya nggak? Dijual keluar, ya nggak? Kan gitu cara mainnya, ya nggak? Gue bacain betul di sini, ya nggak? Kagak bisa ditangkap, betul kagak bro? Benar. Maaf, Bu Sri juga bingung. Wah, dividen masuk ke Danantara cuy, ya nggak? Iya. Waduh, udah masuk APBN. Nih yang mangap nih banyak nih kayak Kudanil, ya nggak? Tiap bulan.
duit kan gitu bunyinya ya bro ya. Nah sementara rakyatnya udah bukan air lagi diperes, kan? Udah darah bro yang keluar. Makasih bro. Itu tahu nggak? Kita masih ingat toh, itu Cina mencatat ada import biji nikel dari Indonesia 4 juta ton. Ya, bea cukai. Indonesia nggak ada bos. Bener, di sini nggak kecatat, tuh sono ada. Bukan nggak kecatat, memang nggak mau dicatat. Biar nggak bayar pajak toh. Ya. Itu Bu Sri Mulyani tolong dong diusut itu. Itu ada pengakuannya loh. Bukan saya ngomong asal ngomong. Ya. Cina mencatat ada beli dari sini nggak ada. Itu mainan siapa? Udah disebut tuh namanya. Ya. Ya kan? Ya. Apa? Blok Sumut atau apa tuh? Nah, itulah. Lu takut aja gue sebut gitu doang. Urusan Medan itu mah. Urusan Medan, Blok Medan betul. Medan terus perang. Banyak yang jenis-jenis begitu nggak bisa disentuh bos. Ya banyak hal yang begitu. Itu belum lama kan mantan pejabat atau udah mati kali ya orangnya yang mantan gubernur duitnya buat beli jet pribadi bos. Ya. Ya kan, padahal dari APBN, APBD, hal-hal macam gitulah. Ada menteri sudah disebut nama loh. Ya. Meres dari judol. Cicing wae tuh. Iya, betul. Nah, macam begitu kakak diperiksa-periksa. Nggak dipanggil, nggak diperiksa, enteng aja tuh hidup. Iya. Jadi kalau gua bilang ya, kita ini udah parah. Ya kalau nggak mau dibilang merusak ya. Yang atas enak aja dia ngemprong pajak. Itu kan sering disebut sama Ahok. Yang korupsi pernah nggak bayar pajak? Yang kaya raya itu bayar pajak nggak? Diusut nggak? Giliran ketemu penggede nggak berani sentuh, nggak bakal diperiksa. Giliran yang menengah, ya, yang pengusaha yang terdaftar atau yang menengah kecil itu diperes habis-habisan. Bukan cuma darah yang keluar, udah sumsum tulang. Nah, diperes tulang, udah ketemu tulang masih diperes tuh, jadi sumsumnya yang keluar. Nah, bentar lagi ya almarhum lah semua. Nasib. Ya udah kita ketawain aja lah. Ya, mungkin ini solusi instan ya, karena kan nggak ada cara lain, dia defisit, butuh duit, dia naikin pajak. Tapi sebenarnya kan kita semua kayaknya udah bahas gitu, kayak pertambangan ilegal itu kan banyak banget yang ketahuan akhirnya. Nah kalau yang kayak gitu-gitu bisa dilegalkan kan bisa nambah pendapatan, atau jangan-jangan ada yang nggak mau nggak dapat lagi duit itu loh gitu. Nah jadi sama dengan yang sebelumnya bapak yang tadi saya lupa namanya, yang kepentingan yang atas itu yang dilindungi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bisa kan banyak ilegal, bukan tambang di hutan juga, logging. Ya, dan banyak lagi ya. Sebenarnya itu potensi untuk menambah pendapatan negara gitu. Tapi jangan bebanin ke kita lah. Kita diperes-peres terus. Saya mau lanjut ke pantun nih, Manena. Oke, boleh, silahkan. Wah, sedap nih pagi-pagi pantun nih. Uang tak dibawa mati, tapi bisa hindari hukuman mati. Dapat gaji ke-13 kali, sungguh mencederai hati. Kabinet padat berisi, membela rakyat hanya basa-basi. Uang rakyat dikorupsi hanya demi golongan sendiri. Padat gelap, padat gelap bumi pertiwi, Indonesia gelap sulit dihindari. Oke, Manena, makasih. Naik pajak lagi ya. Aduh. Ini emang benar tanda-tanda negara mau bangkrut nih. Mau bangkrut, bukan udah mau ya? Mau bangkrut. Tipis. 11-12. Oke, terus. Ya, jadi ya saya berpikir ya Bu Sri Mulyani itu kan termasuk orang ini ya kelas dunia ya dalam hal keuangan ya.
beliau pasti kan mencari cara bagaimana negara ini tetap bisa menerima tambahan pajak, ya toh. Makanya ini salah satunya mungkin dari e-commerce ini ya. Ya. Cuman menurut saya ini kurang kurang tepat. Lah kenapa harus yang bersentuhan dengan masyarakat? Ya toh? Ini kan e-commerce ini kan kita tidak bisa mengatakan bahwa yang belanja itu adalah orang-orang yang punya duit, benar nggak? Nggak semua. Nggak semua toh, ya. Bahkan yang istilahnya yang buruh aja, misalnya cari baju, cari celana, karena mungkin di toko lebih mahal, pasti kan mereka akan cari di e-commerce. Ya semualah, tidak hanya buruh, semua, gitu kan? Nggak bisa digeneralisasikan. Oh ini e-commerce ini untuk kelas menengah ke atas, nggak bisa. Karena memang harganya memang diakui jauh lebih murah dibandingkan dengan toko fisik. Ya, dan biasanya based on price ya orang tuh kalau belanja ya. Ya, bahkan misalnya kayak celana dengan harga 100.000 bisa dapat 4 piece. Benar nggak, Mbak? Ya loh. Orang udah nggak akan menilai, oh ini kualitasnya bagaimana, yang penting dapat 4 piece 100.000 titik, gitu kan. Artinya kan ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kenapa harus itu? Kenapa tidak berpikir, misalnya tidak mencoba ngotak-ngatik itu uang DPR, PPh-nya DPR? Kenapa nggak diotak-atik, gitu kan? Kenapa nggak dipotong itu tunjangan-tunjangan yang katanya mereka menerima hanya katanya per bulan berapa, 64 juta atau berapa katanya, gitu kan? Yakin 64 juta? Itu belum itu yang harta-hartanya yang apa sebagainya itu uang dari mana, gitu kan? Harusnya kan itu yang menjadi istilahnya incaran-incaran negara seperti itu, termasuk para menterinya dong. Naikkan itu gajinya, bukan gajinya tapi pajaknya, gitu kan? Dari gaji kan paling tidak itu kan mereka saat ini kan sekitar 25% ya, nggak salah ya. 15, 25 sampai 35% kan? Itu kan itunya tingkatannya. Kenapa nggak itu, gitu kan? Ini bahaya loh. Maksudnya tuh kalau negara ini terus-terusan ini kemudian menekan sentuhan-sentuhan dengan masyarakat, ini hati-hati. Karena apa? Karena ini bisa citra pemerintah sendiri bisa jatuh, gitu loh. Apalagi ditambah tidak ada transparansi. Kemana uangnya, kemana, termasuk yang itu yang sekarang ini lagi mempersoalkan masalah PBB, SNK dan sebagainya, uang itu kemana? Maksudnya tidak seimbang gitu loh. Kalau memang iya pajak-pajak itu pajak-pajak rakyat entah dari mana, dari berbagai sumber itu memang dipergunakan untuk fasilitas rakyat, harusnya jalan tol murah dong. Benar nggak? Jalan tol murah, kemudian jalan-jalan bagus di setiap daerah, provinsi, kabupaten bagus. Tapi kemana? Kenyataan buktinya itu tidak ada, gitu loh. Jadi orang masyarakat pada umumnya seperti saya, ya berbicara ngawur juga, gitu kan? Istilahnya ya berdasarkan argumentasi saja. Karena apa? Ya karena ya tidak ada istilahnya transparansi bagaimana ini, sosialisasi bagaimana ini, membuka uang ini ke sini. Sekarang berapa banyak sih gubernur yang melakukan transparansi? Mana? Bahkan lucu juga ada saya sebut aja ya, misalnya daerah Tangsel sendiri bisa mengatakan bebas dari korupsi, yang mengatakan itu bukanlah dari wali kota atau bukan dari gubernur, tapi malah dari ormas. Kan lucu. Dan itu pakai billboard lagi. Ya loh. Apa dasarnya dia?
Harusnya kan kalau misalnya mengatakan Tangsel bebas korupsi, harusnya kan yang billboard itu kan tampangnya kan tampang wali kota atau tampangnya gubernur, bener nggak? Mungkin itu seruan kali Pak, maunya Tangsel itu bebas korupsi gitu. atau mungkin KPK, ya toh? KPK tampangnya ketua KPK di situ gitu kan, Tangsel bebas korupsi. Tapi ini enggak, ini malah ormas yang mengatakan itu. Ini kan arah negara kita ini kan menjadi buyar. Artinya dasar negara kita ini menjadi apa ya? Nggak jelas, gitu kan? Kayak di obrak-abrik. Sekarang mana istilahnya yang katanya masyarakat bisa aman, nyaman, tentram, damai, sejahtera, mana? Kalau katanya Jogja, ya Jogja, Solo, tapi mereka juga masyarakatnya juga grundel bahasanya. Banyak yang grundel juga, gitu kan? Tapi gimana, gitu kan? Rakyat bisa apa? Lalu DPR kita pilih-pilek pada saat itu juga mana suaranya? Harusnya kan begini urusannya. Oh iya saya mengaku, oh iya saya sebagai DPRD saya akan mencoba memperjuangkan teman-teman semua dipotong untuk negara. Itu baru saya jempol. Tapi mana mereka diam kan? malah mencari proyek-proyek yang nggak penting, ya toh. Rokok dilarang rokok di hiburan malam. Itu logikanya tuh udah butek gitu loh. yang namanya hiburan malam, ya suka-suka hiburan malam lah, gitu kan. Mau sampai mati, bahasanya mau sampai mati dia mabuk, ya urusannya dia, gitu kan. Lah apa urusannya, ya namanya hiburan malam kan bebas. Dan sekarang pertanyaannya kenapa dibebasin hiburan malam, bener nggak? Berarti kan daerah butuh pajak kan. Nah, jadi jangan kemudian mengintimidasi seperti itu, gitu loh, menekan seperti itu. Kayak kan ini suatu hal yang bertentangan. Makanya ini hati-hati, sekali lagi hati-hati pemerintah. Ini bisa jatuh, ya loh, bisa jatuh baik citra maupun kredibilitas. Kalau kali ini sih saya setuju dengan dengan usulan Bu Sri Mulyani. Walaupun sebenarnya kadar setuju itu nggak 100%, tapi paling tidak ini lebih baik lah dibanding yang usul-usul menteri yang lain sebelumnya. Karena ini yang namanya e-commerce itu kan sama kayak orang jualan ya, sama kayak orang buka toko, bergerai. Cuma bedanya kan lokasi, mereka lokasinya di awang-awang lah. Di internet kita kan nggak tahu internet itu kayak apa bentuknya ya kan. Yang kepaja mereka di awang-awang. Nah untuk menempati lokasi di awang itu kan mereka mesti membayar pajak juga ke negara. Kan yang menyediakan tuh negara, lokasinya, tempatnya, terus wilayah hukumnya. Jadi sih saya bilang sih kalau perlu jangan 0,5% lah, 1% lah, karena lihat aja tuh para pedagang di Glodok, di Tanah Abang, di mana segala macam, mereka dipungut pajaknya lebih dari 0,5% loh, Jang. Mereka kena PPN 11% kalau nggak salah ya, penjual yang PKP ya, yang sudah kena pajak ya. PPN 11%. Nah, itu apalagi mereka ini omset penjualan mereka yang secara fisik ya itu lebih kecil dibanding omset penjualan yang di e-commerce gitu. Jadi kalau yang di e-commerce dipungut pajak 0,5% sih kurang, kalau perlu 1% nggak apa-apa, biarin deh. Oh gitu ya, oke. Tapi hampir semua penjual itu sekarang udah menggunakan e-commerce loh. Ya betul semuanya, tapi kan nah ini yang perlu kita cermati juga, Jeng. Itu nggak semua yang e-commerce tuh murni jualan loh, Jeng. Saya khawatir mereka ada yang ini yang kayak semacam money laundry itu loh, jadi buka ini buat menyalur ngasih instruksi dari si sana, dia bikinlah e-commerce walaupun nggak tahu dia bentuknya kayak apa gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya itu tadi, kalau nggak dipungut pajak ntar makin banyak e-commerce lain yang lebih ini yang akan bermunculan gitu, Jeng. Dan itu saya yakin nilainya bukan triliunan lagi, itu bisa melebihi harta para koruptor yang sudah ketahuan mungkin ya. Jadi saya rasa perlu diperketat lagi, perlu diawasi juga, biar nggak salah sasaran gitu. Oke.
entah kong kentut deh pajakin pajak pencemaran udara, tau nggak? Lebih ekstrim dia, buang gas dipajakin. Tak kong kentut juga dipajakin pencemaran udara ke akong duk jadi salah 3 tenaga dan kembali so kencing lagi dia. Padahal Akong kalau buang gas itu langsung bubar ya belakangnya ya, kuas gitu langsung pingsan. Aku punya itu lain loh. Oh. Wangi tau nggak? Wangi dimsum, bukan wangi cecak mati. Mana salah Akong? Kalau Nena punya kan cecak ini, buat cecak. Emang pernah ngebawain cocok. Oke. Indonesia ya, kok kita sama-sama membangun ya tidak kalah sesama ASEAN benar. Di Kalimantan masih banyak tambang kok sana ya, belum dikelola. Coba kita mesti ada keadilan, pajak ditegakkan benar. Seperti bang kita punya kan banyak. Ya saya harap orang-orang Tionghoa keturunan mereka dapat duit di sini, janganlah simpan ke luar negeri, benar nggak? Kita sama-sama membangun sini, benar nggak? Kalau ini sampai kacau juga mereka emang luar negeri enak. Saya kan lama dagang di Tiongkok, di Guangzhou. Di Indonesia negara subur kok. Kita lihat ya kemarin saya lihat di Fujian, mereka piara ikan semua di laut kok. Indonesia nggak ada kekurangan, cuma kita cara mengelola harus benar, hukum ditegakkan, korupsi di itu dibahas. Nggak enak ya. Saya jamin Indonesia bisa maju lah, nggak mungkin ada kelaparan, pengemis kelandangan kok. Cuma hukum. Contoh hukum Tiongkok kok nggak maju, benar itu ya. Kita harap dan semua bangsa kita sama-sama membangun negeri ini dah. Yang penting hukum tegakkan, koruptor dibasmi, saya jamin kok. Ya, ini pemerintah bingung. Apa kurang mau hajarin kalangan menengah? Sekarang coba kalau kita lihat yang namanya PBB berapa meningkatnya tahun ini? 30-35% Pak PBB ya. Beberapa lebih ya. Yang dihajar yang mana coba? Yang mana pernah bahas gak? Untuk PBB spesifik belum kita angkat. Nanti semoga bisa diangkat. Oke, PBB itu kalangan menengah, ya kalangan atas itu rate-nya sama. Yang dihajar sekarang kalangan menengah. Yang tadinya rate-nya ada pengalian 60%, sekarang dilepas 0,6-nya. Makanya naiknya gila-gilaan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya pajak kendaraan bermotor. Naiknya berapa besar? Yang progresif tuh gila-gilaan. Nggak semua orang kan yang punya 2 kendaraan itu kan orang kaya. Terus yang namanya initial FZ, mau itu Fahri Hamzah kah, mau itu Fadlizon kah, coba lihat opininya apa. Yang namanya pajak rumah tapak lah mau dinaikin. Apa semua rumah tapak itu orang kaya? Yang boten-boten ini benar. Sekarang kalau kita ngomong lagi Jeng Sri, pajak rokok apa kurang gila dihajar? Sekali lagi kan tadi pagi ada yang ngebahas itu yang namanya pajak cukai rokok dihajar gila-gilaan. Larinya ke penyelundupan barang-barang ilegal yang rokok. Konsumsi mah nggak ada perubahan besar. Yang gila sekarang cuma peralihan antara yang legal sama yang illegal. Yang nikmatin yang illegal sekarang. Nah, pemerintah apa nggak mikir gitu ya. Sekarang semua cuma nyari gampangnya doang. Kalau yang di depan mata dihajar, nggak mikir efeknya apa. Sekarang kalau mau naikin lagi cukai-cukai yang lain, cukai e-commerce segala macam, coba mikir yang kena siapa. Pernah nggak? Yang Nena pernah tahu nggak yang namanya dipajak ada yang namanya prominent? Nggak pernah tahu kan? Enggak. Prominent itu adalah daftar orang-orang sakti. Di mana orang pajak sendiri kalau mendengar nama itu udah terkencing-kencing. Jadi untouchable. Yes, untouchable. Namanya daftar prominent. Kalau udah berurusan sama yang daftar prominent itu, orang-orang pajak semua tuh udah
kayak tikus tinging semua, nggak ada yang berani, boro-boro ngadepin, dengan namanya aja kalau bisa menghindar. Nah sekarang coba bayangin kalau yang kalangan menengah bawah salah sedikit, hitungannya nggak cocok sedikit, dihabisin sampai seininya. Gitu. Sekarang kalau udah kayak gini, sebenarnya pemerintah ini orientasinya kemana, gitu kan? Kita setuju semua itu harus dibiayai dengan pajak. Mau program apapun, semua ngandalin pajak. Setuju. Tetapi tolong imbangi dong. Yang namanya kalangan atas tuh duitnya ngelipat-lipat, hasil keuntungannya setiap tahun bukannya deret ukur, tapi yang terjadi adalah quantum leap, ngelipat-lipat gitu. Sekarang kalau lihat kalangan menengah, yang paling kena sekarang kalangan menengah kan, karena pemerintah lebih cenderung merhatiin kalangan bawah. Kalangan bawah kan ya berapa sih ongkosnya, meskipun jumlahnya besar tapi satuannya kecil, dan itu penting untuk menghimpun suara. Setuju-setuju aja, nggak ada yang salah lah semuanya. Tapi permasalahannya sekarang adalah kalau yang golongan menengah dijepit terus mati, apa nggak hancur negara ini juga? Jangan salah, kalangan menengah itu nggak besar-besar banget, tetapi potensi ekonomi untuk negara itu luar biasa sebenarnya. Betul. Sekarang kalau kita ngomong pemerintah hanya perhatiin kalangan bawah dengan uang receh terus-terusan, ya memang kalangan bawah uang receh cukup karena mereka hanya mikirin apa hari ini makan. Nah, untuk kalangan atas pemerintah nggak berani sama sekali, cenderung semuanya tutup mata. Akhirnya terus-terusan yang dihajar kalangan menengah. Ya sekarang ini kalangan menengah udah benar-benar, kalau bicara jujur sih udah benar-benar sampai di ujung leher. Kalau terus digencet terus, lama-lama kalangan menengahnya muntah. Pikir gak ekonomi apa yang terjadi sama Indonesia? Itu aja Jeng Nina. Nah mudah-mudahan media juga bantu untuk terus exposure. Ini tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap kalangan menengah yang benar-benar unfair, yang terus dikorbankan. Jadi mudah-mudahan dengan makin vokalnya media, pemerintah lama-lama juga gatal gitu loh. Nggak terus-terusan terlena. Kalau sekarang kan semua diem nih. Kalau kita lihat PBB, PBB itu naiknya gila-gilaan yang kalangan menengah. Terus yang pajak progresif gila-gilaan juga. Sebenarnya kalangan menengah tuh udah benar-benar di ujung leher. Tetapi nggak berani berteriak atau nggak bisa berteriak lah, karena suaranya benar-benar minority kan. Lain halnya kalau coba ojol dikutik sedikit, ributnya selangit, langsung pemerintah udah kayak cacing kena debu. Exposure gitu loh mengenai tindakan terhadap kalangan menengah ini. Sambungan dengan pajak-pajak ini ya, kita dulu ada cerita dongeng lah ya, yang ada angsa bertelur emas ya, tahu nggak? Oke, tahu. Angsa bertelur emas tuh petaninya kan tiap hari ditelurin, dikasih telur emas, enak gitu kan. Akhirnya, tapi ini karena dia serakah, angsanya dipotong. Nah itu seperti itulah negara Indonesia ini, kan kaya, makmur, banyak hasilnya, tapi apa-apa dipajak, apa-apa aja akhirnya kayak angsanya kayak seperti angsa itu dipotong, akhirnya nanti mungkin akan jadi miskin semua nih, atau jadi chaos gitu ya. Itu yang sangat disayangkan. Makanya kegiatan kalau yang saya kemarin ibu-ibu tuh kritik ini, kita bukan mau komplain, kan mau kritik supaya jangan sampai angsa itu dipotong, kasihan kan gitu negara ini ya. Aja sih. Kita tahu bahwa Indonesia hari ini, sungguh kita tinggal di Indonesia ini, kita sungguh, menurut saya sungguh baik. Indonesia itu bertumbuh, tetapi kita harus mengatakan Indonesia yang namanya korupsi masih berkeliaran di mana-mana, masih disiplin yang tidak teratur masih di masyarakat kita lihat sehari-hari, ya kan? Kita lihat semua kok. Kemudian kita juga lihat berita-berita yang koruptor, udah itu ada berita ayal, ekor yang nggak ada, itu kita masih baca. Jadi saya pikir layak lah kita mengkritik. Karena kan kita lihat, kita setiap hari berbicara, saya kira teman-teman di sini semua juga kita bayar pajak.
Yang kita ingin juga pajak negara ini dipergunakan tepat sasaran. Masyarakat miskin masih ada nggak? Ada. Banyak banget. Jadi mereka silakan tepat sasaran. Yang kita tiap hari dengan tegas, kita kadang-kadang walaupun dengan emosi, kadang-kadang kita juga bercanda. Yang kita nggak mau kan negara ini menggunakan APBN yang notabene sumbernya itu sebagian besar dari pajak kita tidak tepat. Itu aja yang kita tidak mau. Dan tidak tepatnya apa? Masuk kantong pejabat-pejabat semakin tepat. Itu yang kita tidak mau. Yang itu yang kita suarakan terus. Kita ingin penegakan hukum di negara ini semakin baik. Hukum yang tidak seimbang, hanya tajam di bawah, kita nggak mau. Tetapi begitu di atas, nggak berani bikin apa, kita nggak mau. Kita ingin juga partai politik yang semakin membuat negara ini maju. Jangan hanya memikirkan kantong sendiri. Kita ingin pemerintahan presiden turunan sampai seluruh pejabat itu semakin bersih. Bagaimana melakukannya? Itu yang kita ingin, yang kita sampaikan setiap hari. Jadi mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa memberikan masukan, walaupun dengan cara, ya inilah cara khas yang bisnis opinion. Iya, siap. Oke, jadi termasuk tema hari ini, saya sependapat, silakan. Memang menurut saya wajar dipajakin online. Tetapi caranya harus yang oke. Dan sebelumnya mungkin sosialisasi dulu yang lebih tepat. Menurut saya pajak yang pro rakyat, pro industri atau usaha disosialisasikan yang baik jauh-jauh hari, diberitahu sampai mengerti. Jadi waktu menjalankannya itu supaya tidak muncul lagi pro dan kontra. Cuman yang kita heran itu adalah bahwa pemerintah itu sepertinya bertubi-tubi itu hanya fokus kepada pemungutan pajak. Karena mungkin ya kita tahu bahwa FDI kan menurun drastis karena lari ke Thailand sama Vietnam. Terus belanja negara ya Bu Nena FSM sudah tidak bahas lagi itu menu-menu makan siang gratis itu sekarang sudah sampai di mana itu. Jadi kemarin sore waktu Pak Budi itu membawa acara ini bisnis opinion juga, ibu itu kan Pak Beni Rahmadi sembarangan komentar lah ya. Jadi menurut saya mau tanya beberapa hal saja. Itu yang sapu jagat itu kemana sudah sekarang itu? Apakah masih dijalankan? Koruptor mau basmi, peraturan perampasan asetnya mana kalau kita tidak menyuarakan terus-menerus. Sudah 30 tahun kita menyaksikan pembangunan ya itu aja. Terus premanisme gimana, tidak dibabat habis juga. Peraturan-peraturan seperti itu yang akan menyentuh ke kepentingan rakyat menengah dan kecil, lalu juga akan tajam ke atas menyentuh ke pejabat dan kroni-kroninya itu mana yang pro rakyat. Jadi menurut saya ini suara ya tetap harus disuarakan. Yang penting juga bukan menjelek-jelekan, tetapi sebagai warga negara ya dilindungi hak suaranya, bukan menjelekkan presiden, pejabat namun kebijakan-kebijakannya itu sama kerja atau tidak kerjanya itu yang berdampak positif di masyarakat yang nyata lah Bu ya, itu kita tidak merasakannya. Sangat sedikit sekali, sangat tipis gitu, tidak merasakannya, sehingga mana mungkin rakyat yang berkali-kali kita ulang bahwa masih peduli kepada negara, masih peduli kepada rakyat yang susah ini, tidak terus-menerus walaupun dengan suara yang kadang agak tinggi, makanya kan harus disuruh minum air hangat yang banyak Ibu ya. Kalau menurut pengamatan saya sebetulnya ini peraturan bukannya baru ya. Karena setiap penjual melalui marketplace itu pada saat penjualan terjadi, marketplace otomatis sudah memungut 0,5%. Berarti si penjual tidak perlu lagi melaporkan hasil penjualan yang dilakukan di marketplace, kecuali mereka ada penjualan di luar marketplace, mereka harus membayar sendiri 0,5%. Nah, tujuan pemerintah ini, kalau menurut pandangan saya, maaf kalau saya keliru, ingin menjaring
para penjual-penjual yang tergabung di marketplace tersebut, apakah mereka dalam 1 tahun itu melebihi 4,8 miliar, atau bagi mereka yang menjual melalui via marketplace itu di bawah 500 juta dalam 1 tahun, sehingga mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Nah, saya pikir ini banyak yang mungkin tidak membayar pajak karena mereka menjual menjual dengan pelaporan di bawah 500 juta per tahun. Ini barangkali yang menurut saya, karena memang penjualan di marketplace itu sudah diberlakukan sudah lama. Jadi pada saat kita pembeli di marketplace yang menerima invoice, di situ sudah tercantum telah dipotong dari penjual itu 0,5%, itu tertera gitu. Itu aja komentar saya, makasih. Terima kasih kembali atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.